Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan calon wakil presiden atau presidential threshold. Yo guys, ini ada kabar seru nih di awal 2025. Mahkamah Konstitusi kan baru aja nih ngasih kado tahun baru yang bikin heboh politik kita guys. Nah, setelah 32 kali, lo bayangin nih, bilang tidak ke berbagai gugatan, akhirnya MK mengabulkan permohonan guys. Penghapusan ambang batas nih pencalonan presiden atau presidential threshold. Nah, MK itu memutuskan melalui putusan nomor 62. Ya, akhirnya nih, ya kan? MK kembali ke jalan yang benar. Walaupun ya, ada dua hakim yang beda pendapat. Lo tahu nggak siapa? Satu, Paman Usman. Nah, dan yang kedua adalah Daniel Yusmik. Ya lo tau lah track record Paman Usman gimana, iya kan? Nah, ini menurut gue plot twist guys. Plot twist politik yang nggak disangka-sangka. Lo bayangin deh, selama ini parpol harus punya minimal 20% loh kursi di DPR. Atau nih, 25 suara nasional buat bisa mengusung capres. Nah, sekarang, boom, semua parpol nih, peserta pemilu bisa ikut mencalonkan presiden. Nah, seru kan? Ini kayak misalnya nih, Netflix yang tiba-tiba ngasih berlangganan gratis. Dan semua orang bisa nonton gratis guys. Nah, presidential threshold 0% nih. Ini resmi berlaku untuk Pilpres 2029. Dan politik Indonesia bakal makin seru. Wah. Ini kalau dulu ya, buat nyalonin presiden, itu tuh udah kayak lewat jalan tol guys. Lo harus bayar mahal. Nah, sekarang ini semua jalan dibuka. Partai kecil nih, yang selama ini cuma gigit jari nih, sekarang punya kesempatan guys, kesempatan yang sama buat nurunin jagoan yang bertanding. Semua partai, mau partai besar maupun kecil, ini menurut gua punya hak yang sama untuk mencalonkan presiden. Dan akhirnya guys, pilihan kita nggak cuma dua pasang lagi, kayak pilpres sebelumnya, ya kan? Nah, dan asiknya itu bahkan partai kecil pun, jika memiliki calon nih yang populer loh nih, berpeluang untuk ikut kompetisi. Nah, menurut lo nih, siapa aja yang bakal maju nih? Tapi tunggu dulu, sabar. Nah, keputusan ini punya efek samping loh buat mereka yang udah nyicil kampanye. Nah, dari sekarang. Benar. Ini sebut aja ya, Mas Wapres Gibran. Nah, dengan dukungan ayahnya nih yang mantan presiden, Gibran jelas punya keunggulan dibanding yang lain. Tapi dengan presidential threshold 0%, kompetisinya bakal makin berat guys buat doi. Tokoh-tokoh potensial nih di luar kabinet seperti Ahok, Anies Baswedan, Andika Perkasa. Nah, ini sekarang punya peluang lebih besar untuk maju. Punya peluang sama nih. Nggak perlu lagi lo nego ke sana, ke sini buat dapet tiket pencalonan. Nih belum lagi ya, yang di dalam kabinetnya, para ketum parpol deh. Nih contohnya AHY, iya kan? Pasti Bahlil nih, mau nggak nih? Atau Bang Fahri Hamzah. Nah, dengan keputusan ini, gue yakin Bang Fahri Hamzah joget-joget. Nah, mereka semua sekarang punya peluang yang lebih besar juga guys. Nah, sementara nih Mas Wapres yang selama ini menikmati jalan tol politik, ini mungkin harus bersiap menghadapi tantangan yang lebih guys. Doi udah capek-capek promo kan dari sekarang nih buat menuju ke sana nih 2029. Nanti lawannya makin banyak. Iya dong. Nah, ini plot twist yang bikin deg-degan. Para menteri dan ketum partai sekarang punya PR yang lebih besar menurut gue. Nah,
mereka nggak bisa lagi santai-santai dong, ya dong? Nah, kenapa? Lo kan pasti nanya dong. Karena sekarang mereka harus benar-benar kerja. Dan bikin prestasi agar bisa dilirik rakyat. Lo udah nggak bisa lagi santai-santai. Nggak bisa lagi cuma modal nama besar nih, atau backing partai besar. Dengan keputusan MK ini, lo nggak perlu lagi koalisi rumit. Hanya demi memenuhi syarat ambang batas. Ya dong? Nah ini yang kocak nih. Para konsultan komunikasi politik ini makin dicari sekarang nih guys. Tapi ya gitu guys. Ada satu hal yang perlu kita ingat. Threshold 0% itu cuma buka pintunya doang. Kalau partai-partai politik nih, para parpol masih takut sama yang namanya incumbent, ya sama aja bohong. Ini kayak dikasih tiket gratis masuk konser nih, tapi nggak berani datang mereka karena takut sama security-nya. Atau ya, ibarat lo pintu teater nih yang dibuka lebar-lebar, ini udah dibuka lebar nih. Siapa aja boleh tampil di panggung dan ikut kompetisi acting. Siapa yang actingnya paling bagus dan disukai oleh penonton, nah ini berpeluang besar untuk dipilih guys. Tapi nggak semudah itu Ferguson. Itu juga kalau penonton akan memilihnya guys. Nah para calon harus punya ya strategi yang benar, visi yang kuat. Iya dong sebelum dipilih. Atau nih, nah ini jangan-jangan kita hanya akan melihat calon-calon lama aja nih dengan wajah yang baru. Dan jangan lupa guys, dengan ambang 0% nih, ini partai kecil loh, bisa juga mencalonkan kandidat yang hanya untuk menjual dukungannya. Nah, beneran di putaran kedua nih. Nah ini sebagai catatan nih, ini bukan demokrasi murni juga nih, melainkan strategi dagang politik. Nah, dengan keputusan MK ini nih, pasti akan timbul drama baru nih guys. Seru juga sih kalau menurut gue. Ini misalkan nih, ke depannya ada skenario seperti ini nih. Ini coba ya. Ini di luar Prabowo sebagai incumbent maju lagi, oke? Nih, gini. Coba deh lo bayangin. Ini di Pilpres 2029 nanti nih. Dengan skenario, ini misalnya ya, salah satu calonnya nih. Misalnya, Mas Gibran versus Mas AHY. Waduh, iya kan? Ini pertarungan dua anak muda dari dua dinasti politik besar guys. Satu mewakili keluarga Jokowi, yang lainnya mewakili keluarga SBY. Atau, ini pasangan incumbent nih, ini misalnya nih, Prabowo Gibran versus Anies Ahok. Waduh, lo bisa bayangin deh. Prabowo kembali maju, tapi kali ini harus menghadapi Ahok yang dikenal sebagai sosok yang kontroversial menurut gue. Sekaligus pekerja keras. Didampingin nih, ditambah lagi sama sosok Anies Baswedan. Yang menjadi rivalnya pada pertarungan kemarin dong. Seru dong, iya kan? Anies versus Pak Prabowo, iya kan? Di Pilpres lalu. Nah, nih kalau sampai nih Anies Ahok maju di 2029 ini nih, wah ini sih kalau menurut gue duet gokil guys. Dengan 0% threshold, persaingan ini nggak hanya semakin rame, tapi juga semakin beragam bos. Basis massa akan terpecah-pecah nih. Dan debat publik, nah ini akan semakin seru. Dan kita sebagai rakyat akan semakin diuntungkan bos. Oleh banyaknya pilihan. Nah, tapi jika partai-partai nih tetap bermain aman, ya elah. Dengan mendukung petahana nih, ya balik lagi. Kita akan kembali pada pola lama. Ya dong? Sekedar pergantian wajah tanpa perubahan fundamental. Yang akhirnya apa? Ya 4L lagi. Lo lagi yang diusung. Ya dong? Dan ini seperti biasa. Drama politik baru hampir pasti akan muncul
Yakin gue. Karena di Indonesia nih, politik bukan hanya soal kekuasaan bos, tapi soal cerita. Welcome to the real games, guys. Keputusan MK ini bisa dibilang kayak reset button untuk demokrasi kita. Nah ini, sekarang pertanyaannya nih. Siapa yang berani ambil kesempatan ini? Ya udah, mau nggak mau kan? Kita tunggu aja drama politik selanjutnya. Dan yang pasti, pemilu 2029 ini nih bakal jauh lebih seru dari season-season sebelumnya, guys. Dan gue berharap semoga keputusan MK ini tidak diakali lagi oleh DPR. Oke, gue Singgi.